Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novita Indriani dari program studi Pendidikan Matematika angkatan 2017. Di video ini saya akan menjelaskan preposisi 1 dan teorema 1 untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur aljabar lanjut. Preposisi 1. Untuk setiap ring R, himpunan S sama dengan R kali Z sama dengan A, M, di mana A elemen R dan M elemen Z, dengan Z bilangan bulat, serta operasi penjumlahan dan perkalian pada S didefinisikan A, M tambah B, N didefinisikan A tambah B, M tambah N. Kemudian untuk perkalian, A, M kali B, N didefinisikan AB ditambah NA ditambah MB, MN. Untuk semua AB elemen R dan MN elemen Z merupakan ring dengan elemen satuan dan R dapat di-embedding pada S. Berdasarkan definisi 1, maka untuk membuktikan preposisi ini kita harus menunjukkan ketiga aksioma. Yang pertama, S sama dengan R kali Z itu merupakan ring dengan elemen satuan. Yang kedua, R adalah subring di S. Yang ketiga, terdapat monomorfisme dari R ke S. Untuk membuktikan preposisi 1, sebelumnya kita harus menunjukkan bahwa himpunan S sama dengan R kali Z ini merupakan suatu ring. Untuk membuktikan suatu ring, kita harus memenuhi 8 aksioma. Yang pertama, tertutup terhadap penjumlahan. Yang kedua, asosiatif terhadap penjumlahan. Yang ketiga, komutatif terhadap penjumlahan. Yang keempat, mempunyai identitas terhadap penjumlahan. Yang kelima, mempunyai inverse terhadap penjumlahan. Yang keenam, sifat tertutup terhadap perkalian. Yang ketujuh, sifat asosiatif terhadap perkalian. Yang kedelapan, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Yang selanjutnya untuk menunjukkan S sama dengan R kali Z ini merupakan ring dengan elemen satuan. Terdapat E sama dengan 0,1 elemen S dan A sama dengan M, N elemen S berlaku A kali E sama dengan E kali A sama dengan A. Untuk yang pertama, A kali E itu sama dengan M, N kali 0,1 sama dengan M kali 0 tambah M kali 1 tambah N kali 0, N kali 1. Nah, itu sama dengan M, N. M, N itu adalah A. Begitupun sebaliknya untuk yang E kali A. Itu akan sama dengan A. Jadi, himpunan S itu dia memiliki elemen satuan yakni 0,1. Sifat yang kedua yaitu R adalah subring di S. Untuk membuktikan R subring di S harus memenuhi aksioma berikut. Yang pertama, ini R itu bukan merupakan himpunan kosong karena R mempunyai anggota yaitu bilangan real atau kita misalkan A. Jadi R ini mempunyai anggota dan bukan merupakan himpunan kosong. Kemudian aksioma yang berikut, untuk setiap A, B elemen R berlaku A kurang B itu juga merupakan elemen R. Aksioma yang selanjutnya, untuk setiap A, B elemen R berlaku A dikali B itu juga merupakan elemen R. Ambil sebarang A, B elemen R, misalkan A itu sama dengan X dan B itu sama dengan Y. Nah, X dan Y ini merupakan elemen bilangan real. Maka untuk A kurang B ini sama dengan X kurang Y. Karena X kurang Y elemen R, maka bersifat tertutup terhadap operasi pengurangan. Jadi A kurang B ini pasti hasilnya juga merupakan bilangan real. Jadi aksioma ini terpenuhi. Kemudian selanjutnya A kali B sama dengan X kali Y. Itu elemen R. Karena X, Y elemen R, maka berlaku sifat tertutup terhadap perkalian. Sehingga pasti A dikali B itu
hasilnya pasti merupakan bilangan real. Jadi semua sifat sudah terpenuhi, jadi R merupakan subring di S. Sifat yang ketiga, terdapat monomorfisma dari R ke S. Nah, sebelumnya monomorfisma ini adalah homomorfisma yang bersifat injektif. Untuk membuktikan homomorfisma injektif atau monomorfisma ini harus memenuhi 3 aksioma. Yang pertama itu fungsi merupakan pemetaan. Yang kedua F atau fungsi merupakan homomorfisma. Yang ketiga itu F adalah homomorfisma injektif atau monomorfisma. Diketahui R dan S ini masing-masing merupakan ring. Fungsi R dipetakan ke S, A dipetakan ke FA sama dengan A, M. Nah, untuk membuktikan yang pertama itu F merupakan suatu pemetaan. Karena FA sama dengan A, M, di mana A, M merupakan definisi elemen di dalam S. Jadi FA ini sama dengan A, M akan selalu termuat di dalam S. Sehingga FA itu pasti tertutup di dalam kodomain S. Nah, ambil sebarang A, B elemen R dengan A sama dengan B. Nah, perhatikan bahwa FA ini sama dengan A, M. Nah, diketahui karena A sama dengan B, maka A sama dengan A, M ini akan sama dengan B, N. Nah, B, N ini sama dengan FB. Jika A sama dengan B, maka FA juga sama dengan B. Jadi, F ini adalah suatu pemetaan. Aksioma kedua harus menunjukkan F merupakan homomorfisma. Ambil sebarang A elemen R. FA itu sama dengan A, M dan B elemen R. FB sama dengan B, N akan ditunjukkan F homomorfisma ring. Yang pertama, fungsi A ditambah B itu sama dengan AB, A tambah B, M tambah N. Nah, sesuai definisi A tambah B, M tambah N ini yaitu sama dengan A, M ditambah B, N. Nah, sesuai yang diketahui A, M ini adalah merupakan FA dan B, N ini adalah merupakan FB. Jadi sama dengan FA ditambah dengan FB. Kemudian yang kedua, fungsi A kali B itu sama dengan AB tambah NA tambah MB, MN. Nah, didefinisikan sebagai A, M dikali B, N. Nah, A, M yang diketahui itu tadi kan FA. Nah, untuk B, N itu FB. Jadi, berdasarkan A dan B atau sifat 1 dan sifat 2 terbukti bahwa F merupakan homomorfisma ring. Aksioma yang ketiga, F adalah homomorfisma injektif atau monomorfisma. Nah, untuk memenuhi homomorfisma injektif, suatu fungsi harus dikatakan injektif atau fungsi satu-satu, di mana setiap fungsi di FA itu harus mempunyai tepat satu pasangan anggota di kodomain atau FB. Nah, di mana FA itu sama dengan FB, kemudian FA itu A, M sama dengan B, N. Jadi A itu sama dengan B. Jadi fungsi R yang dipetakan ke S itu merupakan fungsi yang injektif karena telah memenuhi 3 aksioma, maka preposisi 1 terbukti. Teorema 1. Setiap ring R dapat di-embedding pada ring S dengan elemen satuan sedemikian hingga R adalah ideal di S. Jika R komutatif, maka S juga komutatif. Untuk membuktikan teorema 1, kita harus membuktikan 3 aksioma. Yang pertama, R itu merupakan ideal di S. Yang kedua, jika R komutatif, maka S juga komutatif. Yang ketiga, monomorfisme yang telah dibentuk pada preposisi 1 merupakan isomorfisme. Untuk membuktikan teorema 1, yang pertama R ideal di S. Nah, bukti, ambil sebarang A, B elemen R, maka A kurang B juga merupakan elemen R.
Ketika kita mengambil sebarang elemen di himpunan R, yaitu yang elemennya itu bilangan real, ketika kita operasikan maka hasilnya juga merupakan elemen bilangan real. Yang kedua, kita harus membuktikan bahwa yaitu ideal kiri. Untuk setiap A elemen R dan I elemen S berlaku A kali I itu juga elemen R. Nah, misalkan A ini sama dengan X, di mana X itu merupakan elemen bilangan real. Nah, kita ambil sebarang B ini yang merupakan elemen S, yaitu M, N, di mana M elemen R, N elemen Z. Sehingga A dikali I itu sama dengan X dikali dengan M, N. Nah, kemudian kita kali X dikali M, berarti XM ditambah XN. Karena X dan M ini elemen real, maka hasil perkalian keduanya ini juga merupakan bilangan real. Dan X bilangan real dikalikan dengan N ini bilangan Z, maka hasil perkaliannya ini pasti merupakan elemen bilangan real. Jadi XM ditambah XN itu pasti hasil operasinya menghasilkan bilangan real. Jadi ideal kiri terpenuhi. Kemudian selanjutnya kita membuktikan ideal kanan. Untuk setiap A elemen R dan I elemen S berlaku I kali A elemen R. Misalkan ambil sebarang A itu sama dengan X. X-nya ini elemen R. Nah, ambil sebarang B itu elemen S, di mana M, N, M-nya itu real dan N-nya itu bilangan bulat. Sehingga I kali A itu sama dengan M, N dikali dengan X. Nah, kita operasikan, berarti M dikali dengan X. Bilangan M ini yaitu real. Real dikali dengan real, pasti hasilnya juga real. Jadi MX ini merupakan elemen real, ditambah X dikali N. X-nya real, kemudian N-nya bulat. Hasil perkalian kedua ini merupakan real juga. Jadi MX ditambah NX itu pasti hasilnya juga merupakan elemen bilangan real. Jadi R itu ideal di S. Kemudian sifat yang kedua, jika R komutatif maka S juga komutatif. Telah kita buktikan R ini merupakan ring R ini yang elemennya bilangan real ini sudah pasti dia ring. Jadi langsung saya membuktikan R ini komutatif atau merupakan ring komutatif. Jadi untuk setiap A, B elemen R berlaku A kali B sama dengan B kali A. Ambil sebarang A, B elemen R, misalkan A-nya ini sama dengan X, kemudian B ini sama dengan Y. Nah, X, Y ini elemen R. Jadi A kali B itu sama dengan X kali Y. Karena bersifat komutatif, bisa kita ubah menjadi Y kali X. Nah, Y ini merupakan elemen B dan X ini elemen A. Jadi AB itu sama dengan BA. Nah, yang kedua, bukti untuk S itu merupakan ring komutatif. Karena pembuktian preposisi 1 kita telah membuktikan bahwa S itu merupakan suatu ring. Jadi kita langsung saja membuktikan S itu merupakan ring komutatif. Untuk setiap A, B elemen S berlaku A kali B sama dengan B kali A. Nah, ambil sebarang A, B elemen S. Misalkan A sama dengan M, N, di mana M elemen R dan N elemen Z. B, X, Y, di mana X elemen R dan Y elemen Z. Yang pertama itu kita buktikan A dikali B itu sama dengan M, N dikali X, Y. Berarti M dikali dengan X, MX, kemudian M dikali Y, MY.
kemudian N dikali X ditambah NX, kemudian koma N dikali Y, NY. Nah, ini hasil untuk A kali B. Kemudian kita cari untuk B kali A. Itu sama dengan X, Y dikali dengan M, N. Sama dengan X dikali dengan M, XM. Kemudian X dikali N, XN. Kemudian Y dikali M, YM. Y dikali N, YN. Nah, karena bersifat komutatif, kita bisa ubah menjadi M dikali X ditambah Y kali M ditambah N kali X, N ditambah Y. Nah, jadi hasil dari A kali B itu sudah sama dengan hasil dari B kali A. Karena keduanya sama, maka ring S ini berlaku sifat komutatif. Sifat yang ketiga akan ditunjukkan monomorfisme yang telah dibentuk pada preposisi 1 merupakan isomorfisme. Berdasarkan preposisi 1 telah dibuktikan bahwa fungsi merupakan injektif atau monomorfisme. Nah, untuk membuktikan isomorfisme ini kita juga harus membuktikan bahwa F ini merupakan surjektif. Ambil sebarang A, M elemen S, maka pasti ditemukan A di R. Sedemikian hingga FA itu sama dengan A, M. Jadi F ini merupakan fungsi yang surjektif. Karena F injektif dan F ini surjektif, maka fungsi tersebut dikatakan bijektif. Jadi F merupakan isomorfisme, sehingga teorema 1 terpenuhi.